semua orang dibuat kepanasan oleh seorang Dudung, dan saya tuh nggak tahu kenapa permasalahan mereka gitu. Mungkin mereka masih punya dendam sama Dudung yang menurunkan baliho atau seperti apa sih, nggak tahu gitu. Karena kebetulan sekali tuh. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, yang IPK-nya 3,5, 3,9, S1, S2 dengan sederet gelar yang mereka miliki gitu ya. Tapi ketika dihadapkan dengan permasalahan real di tengah masyarakat, mereka kebingungan, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu caranya cari solusi. Jadi kayak nggak ada gunanya tuh nilai-nilai bagus di bangku kuliah gitu ya. Nah, cerita semacam itu mirip dengan cerita beberapa orang di Indonesia hari ini yang sebenarnya mereka ini pinter-pinter, cerdas-cerdas gitu. Sebut saja seperti Refly Harun, Anwar Abbas, Khalil Nafis, mereka punya banyak gelar di belakang namanya. Tapi ketika mereka menghadapi sebuah pernyataan sederhana dari legend Dudung yang mengatakan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan, mereka semua ini dari Refly Harun, Khalil Nafis, Anwar Abbas, Fadlizon gitu ya. Itu mereka jadi seperti orang yang tidak bisa baca bahasa Indonesia dengan benar. Karena coba bayangkan deh, legend Dudung bilangnya semua agama itu benar di mata Tuhan, tapi yang mereka permasalahkan, mereka nggak terima kalau ada orang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Yang bilang sama itu siapa? Yang Pak Dudung bilang semua agama itu benar. Nah, benar dan sama ini dua hal yang jauh sekali berbeda gitu. Saya kasih contoh nih misalnya ya. 1 tambah 3 sama dengan 4 itu benar. 2 tambah 2 sama dengan 4 ini juga benar. Tapi apakah kemudian 1 tambah 3 dan 2 tambah 2 itu sama? Ya nggak sama, beda gitu. Jadi benar dan sama ini dua hal yang berbeda. Maka mengagetkan bagi saya ketika orang pintar dan cerdas seperti Refly Harun yang seorang doktor kemudian mengutip sebuah artikel yang judulnya itu Gus Dur bilang bahwa ngawur kalau ada orang mau menyamakan semua agama. Ini menjadi mengagetkan bagi saya, karena kalau saya baca artikelnya gitu, setelah saya teliti, ternyata artikel itu juga sepotong-sepotong gitu. Padahal referensi dari artikel itu sudah dicantumkan dalam sebuah video pidato Gus Dur di tahun 2004. Pada konteksnya, pada isinya adalah Gus Dur mengatakan bahwa mungkin tujuan kita sama, ajarannya bisa sama, untuk menghormati sesama manusia, kebajikannya sama. Tapi keyakinannya ya harus berbeda. Ya orang Kristen punya keyakinan sendiri, orang Islam punya keyakinan sendiri gitu. Jadi tidak bisa disamakan, jangan kemudian disatukan dan diseragamkan, jangan, kata Gus Dur. Karena itu melanggar sunatullah. Nah, Refly Harun ini kan cerdas gitu ya, pinter, doktor kok gitu. Mestinya kan dia teliti dulu tuh, dia baca artikel, dia carilah referensinya seperti apa pernyataan resminya, apa pernyataan lengkapnya dari seorang Gus Dur itu seperti apa. Jangan cuma baca judulnya aja gitu. Jangan cuma baca opini sepihaknya aja gitu. Aneh. Dan yang menjadi lebih aneh lagi ketika Refly Harun mengatakan bahwa pernyataan legend Dudung ini itu adalah pernyataan yang ingin didengar oleh pemerintah atau BPIP. Lalu mengatakan bahwa Pangkostrat ini tidak punya prestasi apa-apa kecuali cuma bisa nurunin baliho. Lah, ini juga lucu gitu. Karena ini bertolak belakang dengan pernyataan Refly Harun sebelumnya ketika penurunan baliho itu sedang terjadi gitu. Jadi ketika Dudung masih menjadi Pangdam Jaya, ketika proses penurunan baliho itu dilakukan gitu ya, Refly Harun mengatakan legend Dudung atau Pangdam Jaya Dudung tidak mungkin seberani itu tanpa arahan atau perintah dari atasan. Itu kan secara otomatis Refly Harun ingin mengatakan bahwa keberanian yang dilakukan oleh Dudung mengerahkan pasukannya, mengerahkan kendaraan taktis milik TNI itu sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Tapi kenapa sekarang itu dilecehkan, direndahkan, jadi seolah-olah menurunkan baliho itu cuma hanya jadi kayak gak ada apa-apa gitu. Ini kan bertolak belakang gitu. Mana yang benar nih? Apakah Dudung ini seberani itu atau cuma hanya?
Ini berbeda sama sekali nih. Sama seperti sama dan benar. Nah, selain itu, Khalil Nafis dari MUI juga sama. Dia protes. Kata dia, menurut saya yang paling benar ya ajaran agama Islam, kata dia, bukan agama yang lain. Nah, kalau Khalil Nafis ini beda lagi. Kalau Refli Harun itu tidak bisa membedakan antara benar dan sama, si Khalil Nafis tidak bisa baca bahasa Indonesia sampai akhir. Karena pernyataan Legend Dudung kan, itu semua agama benar di mata Tuhan, bukan di mata Dudung, bukan di mata manusia loh, di mata Tuhan. Nah, yang dia permasalahkan di mata dia sendiri, gimana? Karena aneh gitu. Kalau di mata Dudung ya Islam yang paling benar, itulah kenapa dia menjadi Muslim. Di mata saya ya Islam yang benar gitu, makanya saya jadi Muslim gitu ya. Di mata Khalil Nafis juga mungkin seperti itu. Tapi di mata orang lain bisa berbeda. Di mata Tuhan bisa jadi ya sama-sama benar. Nah, untuk menguji ini, untuk memprotes ini, kalau nggak terima gitu ya, ya mungkin silakan aja tanya dan protes langsung kepada Tuhan seperti apa. Bener nggak Tuhan ini? Semua agama itu benar? Coba tanya deh. Cara nanyanya gimana? Ya mungkin dengan cara mati dulu. Atau sesuai kreativitas masing-masing lah. Terserah bagaimana caranya. Tapi mungkin dengan mati itu lebih gampang lah. Kalau sudah mati kan nanti bisa nanya kepada Tuhan gitu. Kalau sudah dapat jawaban, baru kasih kabar kepada kita semua. Ya kalau saya nggak mau nanya seperti itu, karena setahu saya Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa, sangat bisa menyeragamkan kita semua menjadi satu agama, sangat bisa gitu. Misalkan dijadikan Islam semua, bisa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa itu tidak terjadi? Ya inilah takdir kita masing-masing. Setiap orang menjalani takdirnya masing-masing. Anda Islam, Anda Kristen, Anda Hindu, Konghucu, silahkan jalani takdir kalian masing-masing gitu. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan tuh, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya sudah gitu. Sama-sama benar kan artinya gitu kan. Tidak ada yang paling benar lah, wong dibolehkan kok gitu. Silahkan hidup dengan takdir kalian masing-masing. Kalau salah satunya dianggap salah, ya harus masuk semuanya dalam satu agama gitu, diluruskan semuanya ini. Tapi dari kejadian ini saya jadi mengapresiasi seorang Dudung. Saya dulu nggak terlalu tertarik gitu. Ketika beliau menurunkan baliho Rizik itu saya anggap ya biasalah. Emang tugas TNI seperti itu. Meskipun memang lebih kreatif daripada yang lain gitu. Tapi saya biasa aja. Tapi sekarang ketika dia mengumumkan dan bisa membuat sebuah pernyataan yang mengganggu banyak orang gitu, menimbulkan reaksi banyak orang, saya jadi bertanya-tanya dan mencari tahu Dudung ini siapa sebenarnya gitu. Barulah saya kemudian menemukan sebuah cerita di tahun lalu, ada videonya gitu. Pak Dudung ini ternyata ketika SMP, ketika SMA, dia ini kehilangan orang tuanya, bapaknya gitu ya. Lalu karena bapaknya ini yang mencari nafkah, lalu kemudian yang pencari nafkahnya ini kehilangan, dia ini menggantikan. Dia kemudian menjadi loper koran. Nah, sebelum koran-koran itu dijajakan gitu, itu dia sering baca sampai habis katanya. Yang paling dia suka itu koran Kompas. Dia selalu baca. Nah, dari sini kemudian saya menjadi maklum gitu, kalau kemudian sekarang seorang Dudung bisa menyampaikan sebuah kalimat yang sangat pas dan presisi gitu, tanpa bisa disalahkan, tapi bisa membuka kedok banyak orang. Karena bayangkan, setelah dia diprotes oleh banyak orang, Dudung langsung menjawab, saya ini Pangkostrat yang membawahi banyak anak buah, banyak prajurit berbeda agama. Kalau saya ulama Islam, lalu saya mengatakan bahwa semua agama itu benar, ya saya sesat, salah katanya. Tapi sebagai Pangkostrat, saya harus mengatakan itu supaya apa? Supaya semua orang, semua prajurit saya itu ya tidak perlu fanatik dengan satu agama tertentu. Ya sudah, jalani agamanya masing-masing, kata Dudung. Ini kayaknya terstruktur banget dan rapi banget narasinya gitu. Dan kalau Refli Harun mengatakan bahwa ini narasi yang ingin didengar oleh BPIP dan pemerintah, kayaknya itu benar gitu. Karena ini memang apa ya, sebuah toleransi, sebuah pemahaman yang perlu kita tanamkan di tengah-tengah masyarakat yang sedang apa ya, sedang banyak hijrah gitu kan.
Artis kita kan banyak hijrah, seolah-olah kalau mengislamkan orang itu pahalanya besar sekali, seolah-olah itu menjadi tujuan semua, tujuan beberapa orang gitu. Kalau masuk ke dalam Islam itu jadi lebih benar dan atau masuk ke dalam agama Kristen itu jadi lebih benar gitu ya. Makanya kemudian muncul fenomena ustadz-ustadz yang menyalahkan agamanya yang sebelumnya gitu. Ini kan udah nggak bagus situasinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Dudung ini penyataan yang benar gitu. Dan itu sesuai dengan Presiden Jokowi. Karena coba perhatikan deh, presiden-presiden sebelumnya ketika masa SBY itu ucapan salamnya ketika pidato itu kan cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Megawati seperti itu, Gus Dur seperti itu, Habibie juga seperti itu gitu ya. Kemudian Soeharto enggak, Soeharto cuma Assalamualaikum, Soekarno juga cuma Assalamualaikum. Tapi Presiden Jokowi itu semua salam diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Diucapkan semua. Ini kan artinya apa? Ini artinya sebagai presiden, beliau mengakui semua agama dan benar dengan caranya masing-masing. Tapi kalau mau dianggap sama, ya beda gitu. Assalamualaikum sama salam sejahtera beda, sama Om Swastiastu beda. Ini kembali lagi nih, benar dan sama itu berbeda. Jadi kalau kemudian ada ustadz mempermasalahkan dan bertanya kepada legend Dudung, kalau menurut kamu semua agama itu benar, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak langsung misa juga ke gereja? Kenapa kamu nggak ke vihara sekalian? Lalu ke kuil sekalian? Amalkan tuh semua amal ibadah semua agama. Itu adalah pernyataan orang-orang yang tidak bisa baca bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan juga nampaknya tidak bisa baca sampai akhir. Karena sekali lagi yang disampaikan oleh Dudung adalah semua agama itu benar, bukan sama, di mata Tuhan, bukan di mata dia. Jadi semua orang dibuat kepanasan oleh seorang Dudung, dan saya tuh nggak tahu kenapa permasalahan mereka gitu. Mungkin mereka masih punya dendam sama Dudung yang menurunkan baliho atau seperti apa sih, nggak tahu gitu. Karena kebetulan sekali tuh Refli Harun juga protes waktu itu soal baliho, dia sekarang protes gitu ya. Kemudian juga siapa tuh, Khalil Nafis, Anwar Abbas, itu kan masih satu frekuensi itu sama mereka gitu ya, sama yang putih-putih itu gitu ya. Cuma pada akhirnya legend Dudung ini seperti memiliki sebuah panggung sendiri, sehingga semua pernyataannya itu bisa sangat menghantam telak kepada banyak orang gitu. Karena kalau pernyataan ini disampaikan oleh siapa, misalkan Pak Jokowi atau siapa menteri-menteri yang lain gitu, atau saya misalkan, semua agama itu benar di mata Tuhan, kayaknya tuh nggak akan ada yang protes, nggak akan ada orang yang bereaksi soal itu gitu. Tapi Dudung punya panggungnya sendiri untuk intoleransi di Indonesia dan sikap nasionalisme untuk menerima semua agama di Indonesia gitu. Itu luar biasa sekali, barokahnya baliho risik itu kayaknya gitu. Tapi ya saya pikir itu semoga polemik ini bisa berakhir dengan tepat gitu, karena bagaimanapun itu cuma kesalahpahaman. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.